Rainmaker Voice, renungan untuk Angkatan Kerja Muda Kristen. Tema kali ini adalah pasangan seiman. 2 Korintus 6 ayat 14a. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Saudara-saudari, dalam masalah pernikahan, Allah telah menetapkan persyaratannya, yaitu siapa yang dapat menikah dan siapa yang tidak dapat menikah. Dengan jelas sekali Allah menerangkan dalam Alkitab bahwa pernikahan umat Allah hanya terbatas di antara umat Allah. Dengan kata lain, jika ada masalah pernikahan, maka sasarannya adalah umat Allah, tidak seharusnya di luar umat Allah. Perintah Perjanjian Lama. Terdapat cukup banyak perintah di dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak seharusnya menikah dengan orang di luar umat Allah. Dalam kitab Ulangan 7 ayat 3-4, kita nampak umat Allah tidak boleh menikah dengan orang Kanaan. Anak perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki mereka. Anak laki-laki tidak boleh menikahi anak perempuan mereka, sebab mereka akan membuat orang-orang Israel berpaling sehingga tidak mengikuti Tuhan, bahkan melayani Allah lain. Dalam Perjanjian Lama, Allah menunjukkan kepada kita dengan cukup jelas bahwa sasaran pernikahan umat Allah ialah orang-orang yang di dalam Tuhan. Saudara-saudari, kita tidak seharusnya mencari istri di luar orang-orang yang percaya. Juga tidak boleh mencari suami di luar orang-orang yang percaya. Jika tidak, maka kesulitan yang terbesar ialah mereka akan mempengaruhi kita untuk meninggalkan Tuhan dan melayani Allah lain. Seorang istri mengikuti suaminya menyembah berhala itu sangat mudah. Demikian pula seorang suami. Karena sudah menikah dengan mereka, maka sangatlah mudah menyembah Allah mereka. Dalam kitab Yosua 23 ayat 12-13, orang-orang Israel juga diperingatkan agar jangan menikah dengan orang-orang Kanaan. Mereka akan menjadi suatu jerat dan menjadi duri di atas tubuh orang-orang Israel. Anda nampak bahwa istri Anda adalah duri Anda, atau suami Anda akan menjadi duri Anda. Alhasil, Anda akan terjerumus ke dalam jerat. Pada masa Nehemia, setelah Bani Israel kembali ke tanah Yudea dari tempat tawanan mereka, banyak di antara mereka karena memperistri perempuan kafir, akhirnya jatuh sedemikian rupa sehingga tidak dapat berbahasa Yahudi lagi. Oleh sebab itu, dalam kitab Nehemia 13 ayat 23-27, mereka diperintahkan untuk memutuskan sama sekali hubungan mereka dengan perempuan-perempuan kafir dan melarang mereka bergaul dengan perempuan-perempuan kafir itu. Saudara-saudari, di sini kita nampak menikah dengan perempuan kafir akan mengundang satu kesulitan, yakni anak-anak yang Anda lahirkan cepat atau lambat akan mengikuti jejak mereka dan mereka tidak dapat melayani Allah bersama-sama Anda. Jika Anda menikah dengan orang yang tidak seiman, mudah sekali anak-anak Anda mengikuti jejak mereka, jatuh ke dalam dunia. Ini sungguh suatu perkara yang sangat menyedihkan. Kitab Malaiki 2 ayat 11 menunjukkan kepada kita bahwa pada Bani Israel banyak perbuatan keji dan menghujat kesucian Allah karena mereka melakukan kawin campur. Dalam pandangan Allah, menikah dengan orang tidak seiman berarti menghujat kekudusan Allah. Sebab itu, pernikahan orang Kristen harus dengan sasaran yang tepat, yakni dengan orang yang seiman. Dari kasus Salomo kita bisa menarik satu peringatan. Walaupun Salomo seorang raja yang paling berhikmat, namun karena ia menikahi perempuan kafir, akhirnya ia terjerumus ke dalam dosa, yakni ikut menyembah berhala. Demikianlah renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.